Pelaksanaan pemilihan BPD di Desa Sutawinangun, Kecamatan Kedaung, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Dikeluhkan oleh beberapa warganya, yang menilai, diduga dalam proses pemilihannya tidak transparan sehingga terkesan menciderai demokrasi. Hal tersebut disampaikan Basir, salah satu calon anggota BPD Desa Sutawinangun dari RW 01. Basir menyampaikan bahwa ada yang janggal dalam proses pemilihan anggota BPD. Pasalnya, pemilihan dilaksanakan di malam hari dan tidak jelas siapa pemilihnya. Menurut Basir, pemilihan anggota BPD tidak sesuai jadwal, karena pendaftaran dan seleksi tanggal 17-27 Juni 2023. Tapi tanggal 24 Juni sudah dilakukan pemilihan. Sedangkan menurut jadwal dilaksanakan tanggal 1-2 Juli 2023. Lanjut Basir, dalam pemilihan tersebut diduga terkesan tertutup dan tidak transparan karena pada prosesnya secara door-to-door mendatangi rumah-rumah warga pada malam hari. Pemilihannya dilakukan tengah malam, tidak didampingi Babinsa ataupun Babinmas, bahkan tidak ada tokoh masyarakat yang hadir dalam pemilihan anggota BPD itu, sehingga terkesan diduga asal dilaksanakan. Tidak hanya itu, Basir juga menuturkan pada saat pemilihannya ada salah satu calon BPD yang tidak hadir dalam pemungutan suara tapi tetap dilaksanakan. Pemilihan yang saya jalankan di RW 01 Desa Sutawinangun, Kecamatan Kedaung, Kabupaten Cirebon itu terindikasi adanya kecurangan, tidak transparan. Yang pertama itu dari waktu jadwal, harusnya jadwal itu dilaksanakan pemilihan pada tanggal 1-2 Juli. Tapi itu kenapa pada tanggal 24 malam minggu itu sudah dilaksanakan. Yang kedua, waktu pelaksanaan yang tergesa-gesa yaitu malam hari pukul 21.30. Yang ketiga, ada salah satu calon yang ASN dan anggota LPMD itu belum melengkapi persyaratan pengunduran diri, tetap dilaksanakan. Yang keempat, tidak dihadirin dengan RT RW, tokoh masyarakat, dan pemilihannya secara door to door malam hari. Dan mengenai anggaran panitia bilang anggaran itu tidak ada, cuma sekedar ATK, sehingga konsumsi juga pada malam hari itu cuma ala kadarnya dari RW kas. Jadi saya merasa dirugikan, merasa dibohongin, karena sebelum waktunya pemilihan itu sudah dilaksanakan pemilihan, Pak. Sebenarnya kerugian saya kerugian dicurangin, Pak. Iya, dicurangin. Ya. Langkahnya seperti apa, Pak? Dengan dari itu, Pak? Langkah saya sudah laporan ke Ombudsman, sudah. Terus rencananya mau ke Polres, karena di sini ada indikasi pembohongan publik, Pak. Dari jadwal yang telah ditentukan oleh anggota pemilihan BPD. Senada diucapkan Udin, salah satu tokoh masyarakat Desa Sutawinangun. Menurutnya, ada di salah satu RW yaitu RW 01. Melakukan pemilihan memungut suara yang dilaksanakan pada malam hari sekitar jam 21.30. Dengan alasan salah satu panitia dan ketua RW 01 melakukan itu karena sekalian lelah. Udin menilai, apa yang dilakukan itu tidak sesuai mekanisme yang ada. Sehingga kalau dilihat dari sudut pandang bahwa negara ini adalah negara demokrasi yang setiap melakukan pemilihan harus transparan dan terbuka kepada masyarakat. Menyinggung anggaran buat pelaksanaan pemilihan anggota BPD di Desa Sutawinangun, Udin mengatakan, anggaran sebesar 4 juta rupiah per desa untuk pelaksanaan pemilihan anggota BPD itu ada. Namun ketika hal itu ditanyakan, Udin di RW 01 mengatakan bahwa anggaran buat pemilihan anggota BPD belum ada. Ada satu RW, itu RW 01. Pemilihan itu dilaksanakan di tengah malam, jam 9.30. Dasarnya alasannya ada dari panitia ataupun ketua RW 01 itu kita sekalian lelah, nggak dilihat dari mekanismenya. Maka dari sini banyak kekecewaan lah. Banyak kekecewaan yang mungkin tidak bisa kita memberikan satu contoh yang bagaimana sih negara kita yang demokrasi kok di setengah malam. Tentunya ini membuat contoh. Kenapa sih diadakan pemilihan BPD tidak secara
transparan keterbukaan kepada masyarakat. Ke rumah-rumah datang panitianya dari rumah. Berapa RW itu Pak yang melakukan itu Pak? Kalau saya lihat itu baru ya mungkin ada, kalau satu desa kan ada 9 RW. Ada 9 RW. Yang saya lihat baru RW 1 itu ya nggak transparan, nggak terbuka. Jadi tertutup. Artinya tidak semestinya kita harus dilakukan di malam. Yang terbuka Ya ini yang terbuka, yang yang RW 07. Nah inilah jadi persoalan, kenapa sih kita kenapa nggak semua harus sama dengan RW 07? Ada apa di situ? Nah, terus kami tokoh masyarakat dari Sutawinangun ya tentunya harus ada dari pemerintah desanya memberikan satu arahan ataupun peringatan sebenarnya kepada semua panitia. Kenapa kita harus dilakukan dengan tidak transparan dan keterbukaan. Nah, oleh karena itu saya selaku tokoh masyarakat mudah-mudahan dalam pemilihan PPD di RW 07 ini menjadikan contoh kepada RW-RW yang lainnya agar semua masyarakat puas dalam pemilihan calon anggota PPD. Dalam pemilihan PPD itu yang ditanyakan langsung oleh calon yang nggak lolos itu katanya tidak ada dana, tidak ada dananya. Pendanaan ini dari siapa? Nah setelah ini dikonfirmasikan lagi dari calon PPD RW 07 katanya ada dananya. Ada dananya itu sekitar 4 juta. Hasim, selaku Ketua Panitia Pemilihan Anggota BPD Desa Sutawinangun, menjelaskan, sebagai panitia penjaringan calon anggota BPD di Desa Sutawinangun telah melaksanakan pemilihan anggota BPD yang mana dalam pelaksanaannya yaitu untuk memperkuat calon yang dipilih maka diserahkan di masing-masing RW sebagai perwakilan dari RW-nya masing-masing. Dan itu langsung dipilih oleh warga secara perwakilan tiap RT. Adapun dalam proses pemilihan calon anggota BPD yang dilakukan secara door-to-door, Hasim selaku panitia mengatakan, itu berdasarkan inisiatif RW karena salah satu calon meminta supaya warganya bisa menentukan hak memilih. Karena dari pihak RT dan perwakilannya tidak bisa hadir maka RW-nya inisiatif mengalah, keliling mendatangi warganya untuk melakukan pemilihan. Yang mana sebelumnya warga diberitahukan terlebih dahulu untuk melaksanakan hak memilih menulis salah satu calon anggota BPD yang dipilihnya. Setelah itu pihak RW mendatangi satu persatu warganya. Menurut Hasim, itu dilakukan tidak beda jauh ketika pemilihan dilakukan secara langsung, yang membedakan kalau sistem door-to-door itu dijemput. Jadi menurut Hakim, apa yang dilakukan mengenai pelaksanaan pemilihan anggota BPD itu sudah transparan. Berbicara mengenai anggaran, Sarita, salah satu anggota panitia pemilihan anggota BPD yang turut mendampingi ketua panitia membenarkan bahwa anggaran memang ada yaitu senilai 4 juta rupiah per desa untuk pelaksanaan pemilihan calon anggota BPD. Terima kasih. Kami sebagai panitia penjaringan pemilihan anggota Badan Perwakilan Desa di Sutawinangun telah melaksanakan kegiatan penjaringan pemilihan calon anggota BPD yang pelaksanaannya itu untuk lebih memperkuat calon yang dipilih, maka diserahkan di masing-masing RW sebagai perwakilan dari RW-nya masing-masing, dan itu langsung dipilih oleh warga secara perwakilan tiap RT. Kelihatannya yang sudah saya datangin memang masing-masing ya sama dari tiap RT itu hanya mewakilkan satu RT dengan 2 tokoh masyarakat. Yang memilih, yang datang, yang untuk menentukan itu RT-nya dengan 2 orang tokoh masyarakat yang untuk memilihnya. Dalam satu RW misalkan RW-nya ada 5 RT berarti kan 15 orang. Mewakili Pak ya? Mewakili. Dan RT-nya itu kemungkinan juga sudah dikasih tahu sudah berbincang-bincang dengan warganya masing-masing Untuk memilih salah satu calon. Kalau boleh tahu mekanisme yang dilakukan itu menginduk kemana Pak?
Pergub nomor 64 tahun 2018. Di situ juga bisa dilaksanakan secara musyawarah, bisa pemilihan langsung. Ya itu ya kayak gini yang dilaksanakan ini ya contoh yang sudah dilaksanakan barusan ini begitu caranya. Dan yang lain juga menurut saya caranya juga sama, cuman beda teknis gitu. Kalau menurut saya sama itu cara pemilihannya itu. Betul, karena ada perbedaan teknis seperti ini Pak, menjadi asumsi dari narasumber yang mereka menilai tidak transparan Pak. Kalau hal seperti Jadi ini, kalau menurut Bapak ada yang tidak transparan, karena itu yang istilahnya meminta untuk datang untuk memilih itu di RW yang sudah diberitahukan sebelumnya. Jadi memang kemarin ada yang ya waktu di RW 6 di masjid, tiap RT ada cuman ada perwakilan, dan RT masing-masing RT ya sudah musyawarah dengan warganya untuk siapa yang akan dicalon. Ternyata calonnya memang kalau di RW 6 itu paling banyak, kalau di RW yang lain ya paling ada yang 2, ada yang 3. Menurut informasi yang itu Pak RW 6 yang paling banyak ya Pak Cerita ya. ketika pemilihan selain apa yang dilaksanakan hari ini, mereka menggunakan mekanisme secara door to door atau secara apa yang Bapak katakan tadi, itu mekanismenya kemana Pak? Maksudnya berdasarkan apa? Jadi itu inisiatif RW. Berdasarkan inisiatif ya Pak? Inisiatif RW, karena salah satu calon itu minta supaya ada tetap warga yang menentukan gitu. Nah akhirnya karena RT dan perwakilan dari RT tidak hadir, akhirnya RW-nya inisiatif mengalah keliling mendatangi itu untuk melakukan pemilihan. Iya, dan kalau menurut saya itu juga yang nggak beda jauh dengan istilahnya sudah dipilih langsung gitu, karena sudah dikasih tahu gitu. Cuman caranya dijemput gitu. Dan sama istilah nulis kayak itu, kayak itu di situ dibuka gitu. Langsung. Iya, bukan ditanya Bapak milih siapa, bukan. Ditulis dulu Pak ya? Ditulis, silakan milih gitu. Iya iya. Bawa kandidat mana yang caranya yang gitu dipilih. ya. Jadi kalau menurut saya itu juga menurut saya sudah transparan, karena sudah mewakili tiap RT dan langsung oleh perwakilan dari masing-masing RT. Terus di anggaran, Betul Pak, mengenai sedikit anggaran saja, apakah ada anggaran buat pemilihan Pak? anggaran itu ada 4 juta anggaran itu. Per? Semua. Oh, Untuk satu satu desa. itu Oh 4 iya juta. iya iya. 4 juta itu satu desa, bukan per RW. Kalau per RW ya enak ya. Gitu itu ada anggaran. LTV1 Cirebon menyampaikan. Siap.